warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul Masjid Al-Hidayah Forsisen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kembali, perkuat kembali robitoh kita, tali kasih kita dengan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Tadi kita kunut nazilah, kita doakan juga dengan membaca surat Al-Fil, surat gajah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus bala tentaranya burung ababil bersenjatakan sijil batu, hanya beratnya 0,01 ons, tapi batu tersebut berasal dari neraka. Ketika dilempar ke pasukan Abraha, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka hancur berantakan. Kita baca surat Al-Fil 7 kali, nanti potongan ayat tarmihim, lemparkan batu sijil ke pasukan Abraha. Maka bayangkan pasukan Abraha itu adalah hari ini tentara-tentara Zionis dan sekutunya yang membantunya. Semoga mereka pun nasibnya sama seperti pasukan Abraha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu waktu Nabi selesai sholat maghrib di awal-awal bulan Rajab, itu diturunkan surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian, wahai manusia, illa wariduha, kecuali menjadi penghuni neraka dulu. Ayat ini ketika turun, Pak, para sahabat punya badan seperti nggak punya tulang. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali jadi penghuni neraka. Di sini diksi yang Allah gunakan warid, penghuni, bukan warod. Kalau warod datang, mampir. Beda nggak antara penghuni dengan orang yang mampir? Kalau penghuni dari sisi durasi, kalau mukim penghuni lama. Tapi kalau mampir sebentar. Ya, Bapak datang ke Kuningan, ada Gunung Ciremai. Di sini ada penghuninya. Ya, mungkin 1500 tahun. Siapa tuh, Pak? Nenek lampir, Pak. Dulu waktu masih kecil dia ada film Nenek Pelet tuh, Pak itu. Jadi ketika disebut penghuni itu lama. Ya, waktunya lama. Tapi kalau mampir sebentar. Coba kalau yang punya akses ke mushaf deh. Wa imminkum illa warid. Allah nggak ngomong begini nih. Wa imminkum illa warodaha. Nggak. Kalau warod mampir. Maka kena undang-undang RT RW. Satu tamu berapa? 2 kali 24 jam wajib lapor. Ya, kalau nggak mau lapor, ambil anggota masyarakat di situ. Nikahi, selesai itu urusan. Ya. Nah, di situ disebutnya warid, penghuni. Jadi tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali menjadi penghuni neraka. Subhanallah. Itu sahabat. Padahal sahabat itu sudah disebut oleh Nabi. Abu Bakar ahli surga, Umar ahli surga, Utsman ahli surga, Ali ahli surga. Walaupun sudah ada jaminan Pak ahli surga. Ya. Subhanallah. Itu masuk surganya Pak, surveinya di atas 51% Pak. Sekali putaran tuh. Oh sekarang itu Pak. Mungkin gitu tuh ya. Jadi surveinya survei muttafaqun alaih Pak. Mutawatir itu. Itu tetap aja lemes. Sekelas Abu Bakar. Kalau Abu Bakar Gatot Subroto, Allah apa lagi Pak. Ngeri betul. Ya, makanya seorang Aisyah, istri Nabi. Ada diskresi nggak Rasul? Ada ordal nggak gitu bahasanya? Ada orang dalam nggak tuh yang bisa nyelamatin kita? Diskresinya ada. Maka Allah menurunkan 89 surat Asy-Syu'ara. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang hatinya bersih. Waduh, apalagi sekarang musim pemilu Pak, kotor semua orang hatinya Pak. Betul nggak? Maunya apa? Maunya nyerang, nikam, jatuhin Pak. Dan seterusnya dan seterusnya. Betul nggak? Ya, kecuali pemilunya dulu. Zaman Utsman bin Affan jadi khalifah. Jadi ketika Umar bin Khattab itu menjelang akhir hayatnya tuh Pak. Umar bin Khattab itu menyusun tim formatur. Jumlahnya 7 orang. Salah satunya anaknya Abdullah bin Umar. Anakku ini boleh memilih tapi nggak boleh dipilih. Kudunya gitu Pak. Ketika kata Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab jabatannya apa? Khalifah Pak. Maha presiden itu. Anakku ini Abdullah bin Umar boleh memilih tapi nggak boleh dipilih. Dari 7 Pak. Sisa berarti kurang 1 kan? Jadi yang dipilih itu nanti berapa orang tuh? 7 orang. Tapi kata Umar, anakku ini Abdullah bin Umar nggak boleh dipilih. Berarti sisa berapa tuh? 6. Mengkerucut 5, mengkerucut 4, mengkerucut 3, mengkerucut 2. Sisa 2, deadlock Pak. Siapa tuh? Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan. Deadlock tuh Pak. Dicek ibadahnya. Tahajudnya sama. Duhanya sama. Menghatam Qur'annya sama tiap 3 hari. Subhanallah. Ibadahnya sama. Sodakohnya sama. Zakatnya sama tuh Pak tuh. Dan selalu WTP Pak.
Wajar tanpa pengecualian. Luar biasa. Kebersihannya sama. Subhanallah. Hingga waktu pemilihan besok Jumat pagi ba'da subuh. Itu Abdurrahman bin Auf, Pak, saking takut kepilihnya, dia melakukan serangan fajar. Jadi serangan fajar itu boleh, Pak, wajib hukumnya. Tapi versi Abdurrahman bin Auf. Malamnya habis sholat isya, tidur, beliau tahajud, Pak. Dia kirim orang-orangnya, sebarin tuh ke orang Madinah. Besok pemilihan khalifah. Calonnya cuma dua, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tolong, jangan pilih saya. Pilih Utsman ya. Ini duitnya. Begitu Pak, serangan fajar kudunya. Ada nggak di kita kayak kira-kira? Ada nggak serangan fajar kayak gitu? Ada nggak kira-kira Pak? Subhanallah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tolong pilih Utsman ya. Pada subuh besok. Pilih Utsman. Begitu Pak, itu serangan fajar syar'i itu. Keren betul tuh ya. Subhanallah. Kenapa tuh? Saking takut apanya? Dipilihnya itu. Kenapa? Pertanggungjawabannya berat nanti pada hari kiamat, Pak. Subhanallah. Nah, jadi kata Nabi, ada diskresi. Enggak perlu jadi penghuni neraka. Tapi syaratnya apa? Ilaman atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya super bersih. Beratnya nih sekarang? Berat. Ya, berat, Pak. Berarti ayat tadi menunjukkan sebetulnya orang bisa masuk surga, Pak, itu karena rahmat Allah. Makanya ayat 71, 72 Maryam itu ditafsirkan oleh Nabi. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ahadun bi'amali. Enggak ada orang masuk surga karena amalnya enggak ada. Wala anta ya Rasulullah, kata para sahabat. Bahkan kau sekalipun wala anak. Bukan berarti Rasul bukan ahli surga. Bukan. Saking mahalnya apa? Surga. Berarti kita perlu ordal Pak di surga. Yaitu orang dalam. Nah, Quran dan hadis Nabi menyebutkan. Jadi kita di dunia aja perlu orang dalam. Betul nggak? Subhanallah. Ya, ada bidding eselon 1 di salah satu kementerian. Sahabat saya ikut. Yang lain profesor doktor. TOEFL 680, 680. Dan dia TOEFL-nya pas-pasan, Pak. Ya, TOEFL-nya pas-pasan. Ya, 500 kurang dikit tuh, Pak. Ya kasih syafaat dikit jadi 500 tuh, Pak. Kotak-katik jadi 500 tuh. Subhanallah. Berat, berat. Saat doain saya. Udah pasrah kau. Pasrah kau. Singkat cerita, saya lagi ngisi pengajian. Ya, lagi ngisi pengajian. Terus dia bilang, Pak Ustaz, itu istri menteri lagi sakit. Hasil cek medis sehat katanya, tapi sakit. Ya udah kita ke rumahnya. Dibawa saya ke rumah. Mohon maaf, ini mah ada yang ngirim, Bu. Saya bilang. Atas izin Allah sembuh tuh, Pak. Ustaz mau apa? Saya nggak mau apa-apa. Cuma ini saya punya teman, dia lagi nyalon eselon 1, Bu. Ibu ngomong aja ke suami, dia yang dipilih itu. Paham nggak, Pak? Hah? Padahal kalau dari nilai jauh tuh. Ordal namanya itu, Pak. Itu ordal syar'i, Pak. Orang saya nggak minta, tapi dia apa itu? Dikasih fasilitas. Jangan-jangan amal kita nggak nendang, Pak, untuk jadi penghuni surga. Berarti kita di surga mesti apa nih? Punya orang dalam. Bapak punya utang ke lurah 1 juta, nggak sanggup bayar. Ya, nggak punya duit 1 juta. Lurah maksa-maksa, awas, KTP gua tahan lu. Ya, tapi bapak dekat sama camat.
Mat, gue punya utang sama lurah. Terus bayar dong. Ih, kalau punya duit. Buat apa saya punya temen camat? Kalau nggak bisa, nyelamatin. Maksudnya gimana? Telepon dong lurahnya. Oh itu gampang. Telepon tuh lurah. Lur, si Fulan punya utang ke ente. Iya, itu teman saya. Jangan ditagih ya. Lunas. Penak aja. Gua mutasi lu. Atau kelurahnya takut tuh Pak. Baik Pak Camat. Aman Pak Camat. Bisa nggak gitu Pak? Subhanallah. Bapak punya utang 5 juta ke camat. Ya sanggup bayar. Tapi Bapak dekat dengan Pak Wali Pak. Subhanallah. Kata Pak Wali, Mat, itu utang punya teman saya. Lunasin ya. Siap Pak Wali. Subhan. Begitu seterusnya. Bapak punya utang ke gubernur. Tapi Bapak dekat sama presiden. Gitu seterusnya Pak. Jadi kalau kita punya masalah sama yang selevel Pak. Kita kudu lebih dekat sama apa? Sama orang di atas kita. Sama di atas masalah kita. Siapa yang paling tinggi Pak? Yang bisa ngurusin semua masalah Pak? Allah. Paham nggak Pak? Jadi bukan hanya hutang hablum minallah Pak. Hutang hablum minannas bisa dibayarin sama Allah tuh hutangnya tuh. Caranya bagaimana? Kudu deket kita sama siapa nih? Sama Allah. Ya, Bapak punya utang. Tapi tak korupnya ke penjol. Habis finish udah Pak. Benjol iya Pak. Kudunya deketin tuh. Kenapa kita sholat? Allahu Akbar. Deketin Allah yang maha besar. Kalau perang tangannya gimana Pak? Kalau ada perang, orang tangannya begini musuh kita. Maksudnya apa nih Pak? Nyerah. Kalau orang udah nyerah, boleh dilawan nggak? Bapak sholat Allahu Akbar. Nyerah ya Rob, saya ya Rob. Banyak urusan saya ya Rob. Banyak masalah saya ya Rob. Nyerah saya ya Rob. Subhan. Allah turun tangan tuh Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada apa-apanya masalah kita Pak. Di hadapan akbarnya Allah. Subhanallah. Sama Pak. Kita punya utang ke teman Pak. Pernah tuh. Saya waktu pengajian. Kenapa saya kalau pengajian Isra Mi'raj, Tablik Akbar, Maulid Nabi, jarang pakai sendal bagus Pak. Sepanjang pengalaman saya Pak, subhanallah Pak, itu sendal tuh udah beli Carville apa tuh, aduh, subhanallah. Apa jawabnya katanya? Ngambil sendal Ustadz berkah katanya. Subhanallah. Qadarullah Pak, saya kan ngisi pengajian di Sunter tiap sebulan 2 kali, anak-anak pang. Subhanallah. Lupa qadarullah pakai sendal bagus Pak. Ya. Dimakan juga tuh sama satu anak pang. Mereka ngajinya baru sekali 2 kali. Saya bilang, wah kayaknya sendal saya hilang. Kebetulan yang pertama kali tobat Pak, bosnya nih. Langsung dipanggil anak buahnya. Sendal kiai kita hilang. Pelakunya nggak bakalan orang lain. Katanya. Keluarin. Benar keluar. Tuh gitu Pak. Kalau kita ada masalah sama anak buah, deketin siapa Pak? Bosnya. Kudu punya level apa itu? Ma'rifat hakikat dekat sama bosnya itu Pak. Betul nggak? Sekarang maha big boss siapa Pak? Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ke kantor, lupa bawa HP sama lupa bawa istri. Lebih takut mana Pak? Ketinggalan istri, ketinggalan HP Pak? Hah? Bener Pak? Kenapa Pak? Takut dibongkar Pak ya rahasianya sama istrinya. Subhanallah. Kenapa hari ini vital betul HP itu Pak? Apalagi setiap tanggal berapa itu? Tanggal 1 Pak. Itu semua HP di tangan tuh Pak tuh. Nunggu apa Pak? SMS banking Pak. Tet, 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 tet. Masuk belum? Masuk belum? Subhanallah.
Ngerinya waktu sujud Pak, itu dibuka juga HP tuh. Masuk belum nih katanya gaji ini. Subhanallah. Vital alat komunikasi. Kalau Bapak dulu alat komunikasi orang kepada Tuhan apa itu Pak? Sholat. Ya, sholat Pak. Subhanallah. Ada saatnya orang punya HP kenapa? Kalau ada masalah paling tidak. Kalau punya HP Pak, enak bisa telepon teman yang bisa kita minta bantuan. Kalau dia ngasih bantuan. Ya kalau Bapak punya pulsa juga tuh kan. HP-nya nggak ada pulsanya nggak bisa juga Pak. Ada pulsa tapi HP-nya lowbat Pak. Ya subhanallah. HP-nya nggak lowbat tapi nggak ada koneksi Pak. Nggak bisa juga tuh. Tapi kalau Bapak nelpon Allah pakai sholat, surat Al-Insyiqaq ayat 6 pasti nyambung Pak. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, jika kau bersusah payah minta bantuan Tuhanmu, famulaqi, Tuhanmu akan menemui. Kita minta tolong ke orang. Hah? Belum tentu orang bisa nolong kita, betul nggak? Sekarang Pak, hasil riset Pak. Orang yang paling banyak dikunjungi oleh calon anggota DPR, DPRD, DPD, siapa Pak? Dukun. Menurut saya kenapa nggak dukunnya nyalek sekalian aja gitu tuh. Jadi DPR, DPD, jangan disikat repot nanti. Dewan Perwakilan Dukun Nasional lagi repot nanti. Subhanallah. Udah dekat sama Allah. Terus kita nggak dekat nih sama Maha Big Boss Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dekat sama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Pak? Rasul. Ya, karena kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 30, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian ingin ketemu Allah, sayang Allah, taat Allah, apa kata Rasul? Ikuti aku, hubungi aku. Ya, hubungi aku tuh, Pak. Ketika Quran diturunkan, malaikat turun nggak? Turun nggak? Ketika nuzul Quran, Quran diturunkan, malaikat turun nggak? Turun. Masa ketika orang yang akan menerima Al-Quran, orang tersebut dilahirkan, malaikatnya turun, Pak. Yang benar aja. Gitu tuh. Maka Bapak udah dekat sama Nabi. Minimum apa Pak? Perbanyak baca salawat. Ya, perbanyak baca salawat. Subhanallah. Al-Mu'tasim billah. Al-Mu'tasim. Dia salah seorang khalifah masa Abbasiyah. Punya anak kesayangan. Laki-laki lagi. Mungkin the next khalifah ini anaknya. Pak. Rupanya meninggal, tewas. Ya, ketabrak oleh seorang anak muda. Ya, seorang anak muda. Pakai kuda kekencengan, ngeremnya susah tuh Pak. Ya, Karungga aja susah ngerem Pak tuh. Betul nggak? Karungga di mana tuh Pak? Cicalengka susah ngeremnya tuh. Sampai ketabrak nih. Siapa? Anak khalifah Pak, wafat. Apa kata anak muda? Waduh, ini kan anaknya khalifah, anak raja. Ribet dah urusan. Ini ribet urusan. Subhanallah. Akhirnya dibawa tuh anak wafat. Marah nggak Pak Khalifah Pak? Jelas marah. Ya, jelas marah tuh Pak. Akhirnya apa? Tangkap penabrak anak saya. Itu nyari Pak nggak bisa-bisa Pak. Ya, nyari nggak bisa-bisa. Kirim lagi tuh Pak orang. Tangkap penabrak anak saya. Nggak ketemu-ketemu tuh Pak. Akhirnya kalau gitu saya turun sendiri deh. Kalau kalian nggak bisa mencari. Nggak ketemu juga tuh. Hingga suatu saat ketemu. Tapi ketika ketemu ada rasa sayang nih. Siapa nih?
khalifah nih ke anak muda tadi, Pak. Ya, ke anak muda tadi. Jadi maunya apa, Pak? Maafin aja. Sehingga khalifah nanya Al-Mu'tasim, Anda tuh berdasarkan info ya dari Ditkrimsis, apa itu, Direktorat Reserse Khusus atau Umum tuh ya, Anda pelakunya yang nabrak anak saya. Ini fotonya, ini profil Anda, tanggal sekian, jam sekian di daerah ini. Tapi kok saya nggak mau memperkarakan Anda. Amalan Anda apa? Saya baca sholawat terus katanya. Sejak itu saya punya rasa takut yang luar biasa. Maka saya baca sholawat. Anda kenapa begitu pede? Karena Al-Mu'tasim ini ulama juga. Karena kata Al-Quran surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu. Walladzina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Kafaru anhum sayyatihim wa aslaha balahum. Orang yang mencintai Nabi dengan memperbanyak sholawat, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, Allah akan kasih dua keuntungan. Allah kifarati dosanya, Allah uraikan, Allah jaga dirinya dari masalah apapun. Wih, keren tuh Pak. Gitu tuh ya. Jadi para buronan, bagus nih Pak dilakukan nih Pak nih. Atau orang-orang yang ditagih oleh penjol nih Pak ini. Subhanallah. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi, karena syafaat Nabi itu satu-satunya makhluk nomor satu yang dipegang oleh Allah kalau mau selamat pada hari kiamat, Pak. Nabi-nabi aja nggak bisa nyelamatin umatnya, nabi terdahulu, betul nggak? Minta syafaat ke Adam, ke Ibrahim, ke Musa. Saya aja susah, apalagi saya mau ngebela Anda. Minta syafaat ke Muhammad. Subhanallah. Makanya salah satu nama Nabi apa? Al-Hashir. Syafaat ke beliau. Subhanallah. Namun Nabi sebagai makhluk Allah nomor satu yang bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat. Ada 4 orang. Itu yang tertolak untuk ditolong oleh Nabi. Dan itu penjelasannya Quran dalam surat Al-Mudathir. Ayat 42 hingga 47. Amal kita pas-pasan. Kita pengen dapat syafaat Nabi karena Nabi itu ordal yang paling luar biasa. Pak, pada hari kiamat. Tapi Nabi nggak mau tuh ngasih tolong ke kita. Kenapa? Karena kita satu dari 4 golongan dari Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Amal kita nggak nendang masuk surganya Allah. Kita perlu ordal. Ordal yang paling hebat di surga siapa? Nabi. Tapi Nabi nggak mau memberikan pertolongannya, syafaatnya kepada 4 orang ini. Satu apa? Qalu lam naku minal musallin. Yang nggak sholat, Pak. Pastikan sesibuk apapun sholat, Pak. Sekarang kan zuhur jam 12. Udah jam setengah 12. Yang di bengkel, mandi, bersihin badan. Yang di kantor, izin dulu ke pimpinan. Mohon maaf. Jurnalis bilang ketuhanan yang Maha Esa. Subhan. Untuk syafaat Nabi apa itu? Sholat. Sesulit ya, sesakit apapun. Bahkan orang sakit aja wajib apa? Wajib sholat. Nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, tidur. Nggak sanggup tidur, berbaring. Nggak sanggup berbaring, pakai apa?
pakai gerakan. Nggak sanggup pakai gerakan, pakai apa? Isyarat. Nggak sanggup pakai isyarat, disolatin udah. Waktu perang aja wajib sholat. Namanya perang apa? Perang khauf. Perang ketika waktu takut, ketika perang genting. Subhanallah. Saking apa tuh? Penting-pentingnya sholat. Datang perempuan. Bani Israel ke Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Aku seorang perempuan. Baru aja terus aku melahirkan. Terus karena aku malu, aku bunuh anak saya, bayi saya. Apa kata Musa? Idhabi anni. Pergi dari saya. Udah melakukan dosa besar, kau melakukan dosa besar lagi. Ketika diusir perempuan tadi, Musa alaihissalam justru diperingatkan oleh Allah. Ya Musa, kenapa kau usir seorang perempuan yang gak seberapa dosanya? Maksudnya, ada yang lebih besar dari dosa perempuan yang zina, lalu bunuh bayinya? Ada Musa. Apa itu? Tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Bapak ninggalin sholat, Pak. Sejengkal lagi zina, Pak. Al-Ankabut 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu dosa-dosa terkait kehormatan diri. Ya, terkait kehormatan diri. Kenapa sampai Nabi nyuruh ketika anakmu umur 7 tahun suruh sholat. Gak mau sholat dia pukul apa? Belakangnya. Umur 10 tahun gak mau sholat, usir dia dari rumah. Maksudnya apa Pak? Saking pentingnya apa tuh? Sholat. Bahkan Nabi memperumpamakan sholat itu. As-sholatu imad. Sholat itu tiang agama. Rumah, bangunan. Kalau nggak ada tiangnya apa Pak? Roboh. Subhanallah. Bapak dermawan, bapak ini itu nggak sholat. Cuma sholat, sholat. Maka sama cari pemimpin pun yang apa tuh Pak? Yang sholat. Gitu juga sama tuh Pak. Saya ke Malaysia. Ya, ada safari dakwah Pak. Di arah yang hadir audis, ada seorang Buddhis. Dia bilang, Ustadz, saya Buddha. Tapi saya ada kemampuan rezeki. Itu saya kasih makan, saya kasih kerjaan, saya bantu orang-orang di Malaysia sini. Termasuk WNI Ustadz. Saya tidak sholat. Saya bukan muslim. Tapi saya bantu mereka. Saya ahli surga tidak Ustadz. Saya jawab, Pak, yang dilakukan Bapak kebaikan. Namanya amal soleh. Tapi untuk masuk ke surganya Allah syaratnya 2. Iman, amal soleh. Amal Bapak banyak bermanfaat. Tapi Bapak mesti punya password untuk mencairkan amal itu. Duit Bapak banyak di deposito, di ATM. Untuk mengeluarkannya perlu apa Pak? Perlu password, perlu PIN. PIN-nya itu namanya apa Pak? Berapa PIN-nya Pak? 42443. 42443. PIN apa tuh Pak? PIN sholat. Subhanallah. Kalau nggak dicairkan, nggak bisa juga kita tuh Pak. Sholat, sholat Pak. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin. Ya, yang nggak akan dapat syafaat Nabi, padahal amal kita terbatas, Pak. Kita nggak care sama masyarakat sekitar, padahal susah. Kita dalam kondisi cukup berlebih, Pak. Nggak ngasih makan fakir miskin. Kenapa sholat, Pak? Itu ujungnya tengok kanan, tengok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tahu sebelah kanan ada yang belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tahu sebelah kiri ada yang belum makan. Quran itu ngasih definisi Pak. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Fadzalikal ladzi wala yahuddu ala. Tuh. Pendusta itu dia yang menghardik anak yatim, nggak ngasih makan,
Orang miskin. Walaupun sholat, fawailul lil musallin. Ngeri itu Pak. Bapak kemarin tahun baruan, wih, hura-hura, joget-joget di pantai mana tuh? Ancol tuh Pak. Ah, kemudian main kembang api petasan, Pak. Dilempar ke langit itu petasan. Untung oleh Allah nggak dibalas tuh api, pakai api lagi dari langit tuh Pak. Coba kalau petasan dibalas sama petasan dari langit Pak, yang terjadi apa tuh Pak tuh? Wah, makanya Gunung Bromo batuk-batuk tuh Pak tuh. Orang banyak terlalu nyundut petasan dari bawah tuh Pak. Subhanallah. Kita tahun baruan mewah-mewahan. Orang di Gaza kesulitan buat makan, buat minum. Nabi ketika mengutus 70 sahabat untuk memerangi orang-orang Yahudi karena membunuh 20 sahabat Nabi dari Bani Sulaim. Nabi bukan hanya kunut nazilah. Nabi puasa. Bukan sekedar Senin Kemis. Bukan sekedar Ayyamul Bait 13, 14, 15. Bukan hanya puasa Daud. Tapi puasa tiap hari. Namanya puasa Nabi Idris. Kenapa? Namanya perang, Pak. Nggak tahu logistiknya gimana. Betul nggak? Maka Nabi membangun soliditas. Kalau sekarang Nabi ada di tengah-tengah kita, Pak. Kita hura-hura tahun baru. Kita foya-foya. Pada saat yang bersamaan saudara kita di Gaza, di Palestina kesulitan. Waduh, malu betul kita di hadapan Nabi, Pak. Itu ya. Jangan sampai acuh tak acuh, Pak. Itu tuh. Berapa tuh? Dua. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kita dekat betul sama orang-orang yang mencela apa yang Nabi bawa. Yang Nabi bawa apa, Pak? Quran. Yang Nabi bawa apa, Pak? Sunnah Islam. Kita dekat sama mereka yang melakukan Islamophobia tuh, Pak. Tuh. Betul nggak? Nggak usah dukung Palestina. Orang Arab aja nggak dukung. Jangan gaul sama orang kayak gitu, Pak. Ya, jangan jauh, jangan dekat. Nggak usah jauh-jauh deh. Gini nih, Pak nih. Kita punya orang tua. Orang tua kita punya musuh, Pak. Lalu kita dekat sama musuh orang tua kita. Gimana perasaan orang tua kita? Itu bocah kurang ajar. Udah tahu tuh musuh bapaknya. Ya, subhanallah. Bapak sekarang salah pakai baju aja, salah pakai warna baju, repot, Pak. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Hah? Salah pakai warna baju. Subhanallah. Biasanya pakai baju merah. Terus Bapak datang ke komunitas itu pakai baju telur asin. Oh, masalah, Pak. Bapak ada di baju telur asin, pakai baju warna orange. Oh, masalah tuh, Pak. Apalagi kita, subhanallah, dekat sama orang yang orang tersebut membenci Nabi, menghina Nabi, melakukan Islamophobia. Paham nggak, Pak? Subhanallah. Nggak bakal kita dikasih syafaat, Pak. Ya, logikanya gitu aja tuh, Pak. Yang keempat, yang terakhir. Siapa yang nggak dapat syafaat dari Nabi? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Orang yang nggak percaya sampai hari kiamat. Orang yang nggak percaya datangnya hari kiamat. Itu gak bakal dapat syafaat Nabi. Justru inti Islam diturunkan ke bumi agar kita benar jadi orang. Jangan melakukan kezaliman. Kenapa orang Arab jahiliyah melakukan kezaliman? Karena bagi mereka dunia segalanya. Gak akan ada lagi namanya hari setelah kehidupan dunia. Jadi kalau mau kaya sekarang. Kalau mau ini dan itu sekarang. Gak boleh pilih salah diksi kadang repot. Subhanallah. Kenapa? Orang Arab jahiliyah, Pak. Itu nggak ketahan kezalimannya. Sehingga disebut jahiliyah, Pak. Karena dia nggak punya keimanan akan hari kiamat. Kalau dunia segalanya, enak betul yang jahat. Betul nggak? Nggak pernah memperoleh kejahatannya. Kalau dunia segalanya, kasihan betul yang benar, Pak. Tapi tidak pernah memperoleh hak dari kejujurannya, kebenarannya. Maka kata Nabi, adanya hari kiamat the real justice.
Bilal datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya ini muazzin, tukang azan. Tukang azan tuh Pak, orang yang paling mulia nanti pada hari kiamat. Kenapa? Lehernya panjang. Orang lain tenggelam oleh keringatnya. Oh dia tuh luar biasa. Imam mulia, wajar. Karena terima jadi Pak. Orang datang siapa yang manggil Pak? Imam. Sop pertama mulia, iya. Tapi dia datang menjadi sop pertama karena diundang oleh imam. Ini Ustadz kita mau azinin luar biasa. Bapak butuh ke beliau nanti itu Pak. Maka tanya Ustadz berapa nomor rekeningnya? Kasihan Pak. Nanti butuh hari kiamat nih Bapak ini ke beliau nih. Subhanallah. Rasul saya ini muazzin engkau. Muazzin Rasulillah. Saya maunya jangan digaji Rasul. Biar azan itu deposito akhirat saya. Tapi masalahnya saya kudu punya pemasukan yang lain. Kalau nggak digaji gitu. Kasih dong Rasul tips. Agar saya dibereskan dunia saya. Finansial nggak jadi masalah. Gampang. Baca surat Waqiah. Orang tua kita dulu Pak. Rata-rata setelah pada asar yang dibaca apa Pak? Waqiah. Ketahuan tuh Pak. Pengen jadi orang kaya. Bilal baca Waqiah. Sehari 2 hari. Seminggu 2 minggu. Sebulan 2 bulan. Ketika setahun dia tadabbur Quran. Tadabbur surat Waqiah. Itu surat Waqiah ini isinya kiamat semuanya. Nggak ada itu tips menjadi entrepreneur nih Pak. Ini tips dagang apa kek. Semuanya kiamat semuanya. Ini ngomong ke Rasul udah setahun nih. Saya baca Waqiah. Gini-gini aja Rasul. Ya. Saya baca Waqiah. Nggak ada tuh tips usaha apa kek. Gitu. Apa kata Nabi? Jadi Waqiah isinya apa Bilal? Kiamat Rasul. Kiamat pasti terjadi. Pasti Rasul. Iza waqa'atil Waqiah. Laisa liwaq'atiha. Kiamat pasti terjadi. Kejadiannya bukan hak. Bukan kalibah. Kalau kiamat pasti terjadi, maka rezeki pun pasti datang. Tinggal dekatkan kita dengan yang maha pemberi rezeki. Jadi mencari duit itu bukan etos kerja, Pak. Etos iman, Pak. Bukan sekedar etos kerja, etos iman. Subhanallah. Orang yang nggak percaya sama hari kiamat, Pak. Cirinya apa? Cirinya apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Orang nih di kepalanya belum ada keyakinan hari kiamat. Cirinya apa? Cirinya Al-Qasas 83. Apa ayatnya, Pak? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kehidupan akhirat, keyakinan kepada hari kiamat nggak akan dikasih oleh Allah kepada orang yang gampang marah, emosional. Di pengajian Pak ya, jangan dikonversi ke yang lain. Ya. Jadi orang yang belum ada kiamat, belum ada keyakinan hari kiamat, Pak, gampang marah. Dia ngomong bukan saya, Pak. Al-Qasas 83 itu. Subhanallah. Kalau orang tenang kepada hari kiamat, bawaannya apa, Pak? Tenang, cool. Pak Dirman marah ke Soekarno-Hatta. Ketika keduanya menerima gencatan senjata. Belanda. Lantas ibu kota dipindah ke mana? Jogja. Marah betul Pak Dirman. Jangan pernah bernegosiasi dengan penjajah. Habis Pak Soekarno-Hatta dimarah-marahi oleh siapa Pak? Pak Dirman, Panglima TKR. Subhanallah. Akhirnya beliau nulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini. Seorang Sudirman mengundurkan diri dari Panglima TKR. Dan mohon untuk diangkat saudara Abdul Haris Nasution. Wakil kami menjadi Panglima TKR. Isinya alasannya, waduh, bahasanya Pak, marah, makian. Selesai, dia suruh ajudan panggil Abdul Haris Nasution. Ini ada di buku saya Pak, merawat
nilai-nilai keindonesiaan. Beli Pak, maksudnya jangan dengerin doang, bukunya maksudnya. Subhanallah. Nah, panggil Abdul Haris Nasution ke sini. Tanya, Kang Mas, kenapa? Katanya. Tanya ke ajudan. Marah Pak. Nah, Pak Haris tahu Pak, kalau beliau marah, nggak bisa, yang bisa meredakannya hanya satu orang. Ada yang tahu Pak? Ketika Pak Dirman marah, yang bisa meredakannya cuma satu orang Pak, di Republik ini. Ada yang tahu Pak? Haji Agus Salim. Menlu kita. Ulama, diplomat, negarawan, penghafal Quran. Ya, akhirnya Pak Abdul Haris manggil Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, dampingi saya ya. Kenapa? Mau ketemu Kang Mas Dirman. Baik. Udah takut tuh beliau. Haji Agus Salim di depannya, saya di belakang. Jarak sekitar 100 meter lagi mau nyampe rumah Pak Dirman di Jogja, Pak. Oh, udah kelihatan nih. Siapa? Abdul Haris Nasution, Pak. Digebrak pintu, Pak. Gebrak. Subhanallah. Mungkin dalil mukul meja itu tuh Pak. Historisnya itu mungkin. Ya, datang beliau tuh Pak. Apa katanya Gus Salim? Beliau tenang. Assalamualaikum. Setelah mengucapkan salam, apa kata Gus Salim? Fabima rahmatin minallahi lintana. Dibacakan 159 Ali Imran. Kang Mas. Fabima rahmatin minallahi lintana. Orang yang di jiwanya ada rahmat Allah. Orang tersebut tenang. Nggak emosional. Langsung diam tuh beliau tuh Pak. Subhanallah. Jadi mesti ada konsultan Ustadz kayaknya nih. Diam langsung Pak Dirman tuh Pak. Ya. Akhirnya nggak perlu mengutarakan maksud beliau mengundang Abdul Haris Pak. Diomongkan, dibacakan satu ayat Quran aja. Langsung luluh, adem tuh Pak. Langsung disobek tuh surat. Maka dalam sejarah, surat yang tidak pernah disampaikan Pak Dirman kepada Bung Karno. Walaupun surat tersebut sudah ditulis. Subhanallah. Gitu tuh Pak ya. Maka orang yang nggak percaya hari kiamat Pak, nggak bakal dapat syafaat Nabi. Apalagi sampai ngomong. Nggak usah ngomong yang akan terjadi. Kita aja belum pernah merasakannya. Mati dulu makanya. Subhanallah. Gitu tuh Pak ya. Nah, kenapa hari kiamat, keyakinan hari kiamat disebut nomor yang terakhir Pak. Untuk orang tenang itu sholatnya masih bagus. Ya, orangnya care, solidit Pak. Yang kedua punya kebanggaan kepada agama Islam. Sehingga tidak mukul Islam tuh Pak. Kalau tiga itu bisa dilakukan Pak, maka tenang. Karena tenang sebagai prasyarat, di kepala kita ada apa Pak? Ada hari akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan, sudah jam 1 lewat. Khawatir ketopraknya sudah Bapak pesan, takut keburu dingin Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya Allah, uraikan masalah kami. Dosa kami hebat, maksiat kami dahsyat, syahwat kami besar. Tapi iman kami lemah, tambah iman kami. Bantu kami ya Allah. Maka mudahkan urusan kami dunia dan akhirat. Pastikan yang halal-halal yang masuk dalam tubuh kami. Pastikan kehormatan putra-putri kami soleh-soleha. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salam. Ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salam alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Atfatay ya jiratal anami.
يا أهيل الجود والكرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.